Kebiadaban Organisasi Papua Merdeka atau OPM tidak pandang bulu. Tak peduli orang asli Papua, OAP, maupun masyarakat pendatang, mereka semua menjadi sasaran serangan OPM. 2 hari berturut-turut, hari Senin dan Selasa tanggal 8 dan 9 2024, warga Papua telah menjadi korban aksi kebiadaban Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Aksi OPM kali ini telah menambah data kejahatan pada daftar rentetan aksi kriminal yang mengganggu keamanan di bumi Papua, terkhusus yang menyebabkan korban di pihak masyarakat, baik orang asli Papua maupun masyarakat pendatang. Insiden kali ini diawali dengan terbunuhnya seorang OAP atas nama Timotius Kasip Mabin akibat tembakan anggota OPM Kodap 25 Bintang Timur pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian timur di Kampung Modusit, Distrik Srambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Timotius Kasip Mabin merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang dan merupakan anak kepala suku dari Marcel Kasil Mabin. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios jembatan Yersi Mersi Jalan Kagokima, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal yang diduga ke anggota OPM di Kabupaten Puncak terhadap pampang masyarakat pendatang baru atau suku Toraja dan seorang OAP atas nama saudara Nortinus Tabuni. Akibat aksi penembakan tersebut, Pampang mengalami luka tembak pada kepala bagian kanan dan saat ini dalam kondisi kritis. Sedangkan Nortinus Tabuni mengalami luka tembak akibat rekoset munisi pada bagian pinggang sebelah kiri dan dalam kondisi sadar. Hingga kini, posisi kedua korban tembakan masih dalam penanganan medis pihak RSUD Ilaga. 3 putra dan 3 cucu dari pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dikabarkan tewas dalam serangan udara yang dilakukan pasukan Israel. Diketahui serangan itu dilakukan tepat di Hari Raya Idul Fitri pada Rabu 10 April 2024. Tentara Israel alias IDF pun membenarkan kabar tewasnya 3 putra pemimpin Hamas tersebut. Dikutip dari Tribun News, IDF mengkonfirmasi bahwa pesawat IAF merekalah yang menewaskan anak cucu Haniyeh. Pernyataan itu disampaikan Israel lewat unggahan di X. IDF dan ISA, Badan Keamanan Israel, melenyapkan 3 operasi sayap militer di Hamas di jalur Gaza Tengah. Sebelumnya, pada hari Rabu, atas arahan intelijen IDF dan ISA, pesawat IAF menyerang 3 operasi militer Hamas yang melakukan aktivitas di perlawanan di Gaza Tengah. 3 agen yang diserang adalah Amir Haniyeh, seorang komandan sel di sayap militer Hamas, Muhammad Haniyeh, seorang agen militer di organisasi teroris Hamas, dan Hazem Haniyeh, juga seorang agen militer di organisasi teror Hamas. IDF mengkonfirmasi bahwa ketiga agen tersebut adalah putra Ismail Haniyeh, ketua Biro Politik Hamas. Diketahui, serangan IDF itu menghancurkan mobil yang ditumpangi oleh Amir Haniyeh, Muhammad Haniyeh, Hazem Haniyeh, serta cucu-cucu pemimpin Hamas tersebut. Insiden itu terjadi di Camp Al-Shati, di pantai sebelah barat kota Gaza. Dikabarkan, anggota keluarga Haniyeh itu sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi saudara mereka dan merayakan Idul Fitri. Kabar pilu itu pun sampai ke telinga Ismail Haniyeh saat dirinya mengunjungi warga Gaza yang dirawat di Doha, Qatar. Meski begitu, meski mendapati anggota keluarganya tewas terbunuh, Haniyeh justru bersyukur. Ia bersyukur atas kehormatan yang dianugerahkan Tuhan melalui kemartiran anak dan cucunya. Suara menggelegar dari ledakan petasan berbagai ukuran memecah kesunyian pagi pada momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Simpang 3 Junok, Kota Bangkalan pada hari Rabu 10 April 2024. Selain kawasan padat penduduk, lokasi diledakannya mercon itu tepat di depan pos polisi. Meski tergolong berdaya ledak rendah atau low eksplosif, namun dentuman dari ledakan-ledakan mercon cukup memekakan telinga hingga membuat jendela-jendela rumah bergetar.
Masyarakat sekitar menjadi resah dan memilih untuk melapor kepolisian. Ibda Nur Cahyo, selaku KBO Satlantas Polres Bangkalan mengatakan, tim Raimas atau pengurah massa Satuan Samapta Polres Bangkalan yang sedang melaksanakan patroli telah mendatangi lokasi. Kami mendapati laporan masyarakat bahwa ada orang-orang yang berkumpul untuk menyalakan petasan. Di lokasi kejadian ledakan mercon, polisi mendapati puing-puing kertas berserakan di Simpang 3 Junok. Penyisiran di sejumlah titik dilakukan, hasilnya polisi mendapati petasan-petasan telah dipasang dengan cara disebar di pinggir jalur protokol Simpang 3 yang merupakan pintu keluar masuk kota Bangkalan. Sebelum dibawa ke Mapolres, pihak kepolisian terlebih dahulu menyiram ratusan buah mercon itu dengan air. Tidak hanya mercon kecil seukuran lengan bocah, namun polisi juga menyita mercon berukuran sedang hingga seukuran betis orang dewasa. Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan menggerebek 2 rumah produksi mercon di Desa Marta Jasah, Kota Bangkalan, dan Desa Buluh, Kecamatan Kamal sekitar 2 pekan sebelum Lebaran. Dan Tribuners, berikut keterangan dari KBO Satlantas Polres Bangkalan, Ibda Nur Cahyo. Tadi sekitar 1 jam yang lalu, tim Urai bersama tim Raimas Samapta Polres Bangkalan melaksanakan patroli karena mendapati laporan dari masyarakat bahwa di pertigaan Junok ada orang-orang berkumpul menghidupkan petasan. Kemudian setelah didatangi, kita mendapati 1 pickup mercon yang sudah tersebar di beberapa titik. Sedangkan orang-orang yang memiliki sudah melarikan diri. Tadi berarti dibawa ke Polres itu? Langsung dibawa ke Polres. Langsung kita bawa ke Polres. Himbauannya kepada masyarakat agar tidak menyalakan petasan karena sangat membahayakan. Apalagi di jalan raya. Apalagi di jalan raya di tengah kota. Ya. Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 10 April 2024 diikuti oleh warga negara Indonesia yang bermukim di Belanda. Ribuan umat muslim di Belanda melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Hikmah di Den Haag. Dubes RI di Den Haag, Meir Vaz, menyebut warga Indonesia memenuhi sejumlah masjid Indonesia yang tersebar di beberapa kota di Belanda. Warga yang sebagian besar merupakan mahasiswa ini tidak hanya berasal dari Belanda, namun juga dari perbatasan Jerman, Belgia, dan Perancis. Momen Idul Fitri tidak hanya dimanfaatkan warga Indonesia untuk saling bersilaturahmi, tetapi juga menikmati aneka kuliner. Berbagai macam makanan jajanan pasar ala Indonesia juga disediakan di masjid ini. Meir Vaz mengatakan, cuaca di Belanda saat sholat Id cukup baik dan cerah. Menurutnya, WNI dan warga Belanda sangat menikmati momen Lebaran pada tahun ini. Dan Tribuners, berikut kita saksikan wawancara bersama Duta Besar RI di Den Haag, Meir Vaz. Pagi ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, suasana atau udara di Belanda sangat cerah yang memungkinkan warga negara Indonesia yang muslim untuk melaksanakan salat Idul Fitri di berbagai tempat di Belanda. Saat ini kita berada di Masjid Al-Hikmah di Den Haag yang sholat ini diikuti oleh, kalau kita lihat, ribuan warga negara Indonesia yang ada di Den Haag dan sekitarnya. Namun di samping itu, di samping di Den Haag, di berbagai kota lainnya warga negara Indonesia juga melaksanakan Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui, jumlah masyarakat kita di Belanda cukup besar, mungkin yang terbesar untuk di Eropa, sehingga di berbagai tempat mereka melaksanakan, kelompok-kelompok masyarakat melaksanakan salat Idul Fitri. Ada yang di Amsterdam yang juga diikuti oleh ribuan orang warga negara kita, kemudian ada di Rotterdam, di Enschede, di Groningen, di Maastricht,
dan di berbagai kota lainnya. Dan kesempatan ini juga dipergunakan oleh masyarakat kita untuk saling bersilaturahmi, saling bertemu, karena biasanya kadang-kadang banyak juga yang hanya sekali setahun ketemu, atau yang juga mungkin baru ketemu pada hari ini. Dan yang lebih penting lagi adalah kesempatan ini juga dipergunakan oleh masyarakat kita yang mungkin tidak ada keluarga yang bisa sama-sama melaksanakan Idul Fitri, untuk sama-sama kita merayakan pada saat ini. Dan alhamdulillah sekali, suasana sangat baik, cerah, semua orang senang, dan Patan ini sangat dinikmati sekali oleh warga negara Indonesia yang berada di Den Haag khususnya, dan juga di Belanda pada umumnya. Setelah ini umumnya berbagai kelompok masyarakat juga akan mengadakan silaturahmi bersama. Setelah ini biasanya mereka akan berkumpul baik itu dengan teman-teman, dengan keluarga di berbagai kota di Belanda. Insyaallah saya juga akan menyediakan lontong sayur, kue-kue lebaran bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak ada keluarga sini, pelajar atau yang sedang bekerja di sini atau sedang bertugas di sini, untuk datang ke Wisma, kita kumpul-kumpul anggaplah ini keluarga besar kita. Lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh kita di sini, tokoh-tokoh masjid kita yang telah berupaya, yang telah berusaha agar acara pelaksanaan Idul Fitri, sholat Idul Fitri ini dapat dilaksanakan dengan baik, baik itu di masjid yang Indonesia yang ada di Belanda, maupun di berbagai tempat lainnya yang diatur oleh para berbagai panitia. Sekali lagi terima kasih, dan dalam kesempatan ini saya juga atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh keluarga besar KBRI Den Haag mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.